Langit sore di Kyoto berwarna abu-abu pucat, seperti kertas washi yang belum disentuh tinta. Dari balik jendela dojo tua itu, aku melihat hujan turun perlahan, membasahi halaman batu. Aroma tanah dan kayu basah menyelinap ke dalam ruangan, tenang, tapi juga menegangkan. Hari itu, aku kembali berdiri di atas tatami, tempat di mana harga diri bisa lahir atau hancur. Aku, Danang, pemuda asing dari jauh, datang ke negeri ini bukan untuk mencari kemenangan, tapi pengakuan. Namun, sejak pertama kali melangkah ke dojo ini, aku tahu tempat ini bukan milikku. Tatapan mereka dingin, seolah tubuhku yang kaku dan logatku yang salah menjadi alasan untuk menertawakan keberadaanku. Kau tak akan mengerti jalan pedang, kata salah satu dari mereka saat latihan pertama. Karena pedang bukan milik orang luar. Setiap hari aku jatuh, punggungku membentur tatami ratusan kali. Luka di tangan bukan lagi sakit, hanya pengingat bahwa aku belum cukup layak. Tapi setiap kali tubuhku terjatuh, aku mendengar suara lembut dari masa lalu, suara ayah di Yogyakarta. Kau boleh kalah, tapi jangan pernah berhenti berdiri. Malam-malam di asrama terasa panjang. Aku menatap langit Jepang dari jendela sempit, hujan mengetuk kaca dengan ritme yang anehnya akrab. Aku berpikir, mungkin hujan di sini dan di tanah airku adalah sama, hanya jatuh di tanah yang berbeda. Dan dalam setiap tetes itu, aku menanam tekad baru. Hari ujian tiba. Dojo dipenuhi suara langkah dan napas tertahan. Para murid senior berdiri di barisan depan, sementara aku, si asing, menunduk di barisan paling belakang. Sensei datang perlahan, matanya tajam namun damai, seperti bilah katana tua. Satu persatu dipanggil maju. Ketika namaku disebut, beberapa orang menahan senyum kecil. Mereka mengira aku akan jatuh lagi. Aku melangkah ke tengah tatami, menarik nafas dalam. Tatapan mereka menusuk, tapi aku hanya mendengar suara hujan di luar. Lalu gerakanku dimulai, tidak sempurna, tidak cepat, tapi jujur. Setiap ayunan, setiap langkah, kubiarkan keluar dari tempat yang paling dalam, dari rasa sakit, kerendahan, dan cinta yang kupelajari dari tanahku sendiri. Ketika ujian selesai, dojo hening. Sensei menatapku lama. Gerakanmu kasar, katanya pelan, tapi hatimu bersih. Ia lalu menunduk sedikit, sebuah penghormatan kecil, yang membuat ruang itu tiba-tiba terasa lapang. Malam itu, aku keluar dari dojo. Hujan masih turun, membasahi rambut dan bahuku. Aku menatap langit dan tersenyum, bukan karena aku menang. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sebagai tamu di negeri ini. Di bawah hujan Kyoto, aku mengerti. Pengakuan tidak datang dari pedang orang lain, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia memintamu untuk jatuh. Pagi di Kyoto terasa dingin dan jernih. Kabut masih menggantung di antara pepohonan bambu di belakang dojo, dan suara burung gagak terdengar jauh di atap kuil. Aku datang lebih awal dari siapapun hari itu. Tatami masih lembab, udara berbau kayu dan keringat masa lalu. Aku mulai berlatih sendiri, gerakan demi gerakan, seperti menulis doa dengan tubuh. Suatu saat, langkah ringan terdengar dari pintu. Pagi-pagi sekali Danang-san, suara itu lembut, milik Akira, murid senior yang diam, tapi selalu memperhatikan. Aku menunduk. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahan kemarin. Akira tersenyum kecil. Kau bukan memperbaiki gerakanmu, kau sedang menenangkan hatimu. Aku tidak menjawab, karena di dojo ini, kata-kata sering terasa terlalu keras, hanya bunyi napas dan langkah yang jujur. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mulai diterima, bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk tidak lagi menjadi bayangan di antara mereka. Beberapa murid mulai berbicara padaku, sekadar menanyakan dari mana aku berasal, bagaimana rasanya hujan di negaraku. Aku menjawab dengan sederhana, hangat, tapi kadang tetap membuatmu merasa sendirian. Malam itu, sensei memanggilku setelah latihan. Ia duduk bersila, menatap bilah pedang yang diletakkan di depannya. Danang, katanya, kau tahu mengapa dojo ini sepi setiap pagi? Aku menggeleng. Karena, sebagian besar orang hanya datang untuk menang. Sedangkan tempat ini, ujarnya pelan, bukan untuk menang, tapi untuk mengosongkan diri.
Aku menatapnya lama. Tapi Sensei, kataku hati-hati, bagaimana jika dunia tidak menghargai mereka yang kosong? Ia tersenyum tipis. Itulah sebabnya dunia dipenuhi kebisingan. Tapi dalam kesunyian, kau akan menemukan pedangmu sendiri. Kata-kata itu menempel di kepalaku hingga berhari-hari. Setiap kali aku jatuh, setiap kali tanganku memar, aku mengulanginya seperti mantra. Dan perlahan, aku mulai mengerti. Aku tidak sedang melawan orang lain. Aku sedang melawan bayangan dalam diriku. Bayangan yang takut gagal, takut diremehkan, takut tak dianggap cukup. Suatu sore, hujan turun deras. Kami semua berhenti berlatih dan duduk di tepi dojo. Air menetes dari atap, membentuk genangan kecil di halaman batu. Aku menatap pantulan wajahku di air itu. Lelah, tapi masih ada api kecil di mata. Akira duduk di sampingku. Kau tahu, katanya, Sensei bilang seseorang yang menatap bayangannya di air sedang belajar melihat dirinya yang sebenarnya. Aku tersenyum samar. Mungkin itu sebabnya air selalu jujur. Kami tertawa pelan, sementara hujan terus menulis kisahnya di luar dojo. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Jika dunia menolakmu, diamlah. Bukan karena kau kalah, tapi karena diam adalah bentuk kekuatan yang tak perlu disaksikan. Dan ketika aku menutup buku itu, aku tahu, hari itu aku tak lagi sekadar murid asing. Aku adalah seseorang yang mulai memahami makna kekalahan, keheningan, dan keberanian untuk tetap berdiri di tengah tatapan yang meremehkan. Musim gugur datang perlahan, seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan kesopanan. Daun-daun momiji mulai berubah warna, menyala merah di halaman dojo. Angin yang lewat membawa aroma tanah dan kayu kering, dan setiap langkah di atas tatami meninggalkan gema yang lembut. Hari itu Sensei mengumumkan sesuatu. Bulan depan, katanya, akan diadakan kejuaraan antar dojo. Setiap murid boleh mendaftar, tapi ingat, tujuan kalian bukan menang. Tujuan kalian adalah menjadi cermin dari apa yang telah kalian pelajari. Beberapa murid tampak bersemangat, beberapa lain menatapku dengan tatapan setengah meremehkan. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Orang asing itu tak akan bertahan satu ronde. Tapi aku hanya menunduk, tidak untuk menyerah, melainkan untuk menyembunyikan nyala kecil yang mulai tumbuh di dada. Aku berlatih lebih keras dari biasanya. Pagi-pagi sekali aku datang, malam hari aku tetap tinggal. Keringat menetes di tatami yang dingin, tangan penuh lecet, lutut membiru. Namun setiap kali tubuhku nyaris tumbang, suara Sensei kembali terngiang. Kemenangan sejati bukan saat lawanmu jatuh, tapi ketika kau menatapnya dan tidak lagi melihat musuh di sana. Satu malam ketika aku sedang berlatih sendiri, Sensei datang diam-diam. Ia duduk di tepi ruangan, menatapku dalam diam. Setelah aku selesai, ia berkata, "Gerakanmu makin kuat, tapi masih ada sesuatu yang berat di dalam matamu." Aku menunduk. Aku ingin mereka berhenti meremehkanku, Sensei. Ia mengangguk perlahan. Itu sebabnya kau belum ringan. Aku terdiam. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pukulan manapun. Hari kejuaraan akhirnya tiba. Dojo penuh dengan murid dari berbagai tempat. Mereka mengenakan hakama hitam, wajah serius, tangan menggenggam pedang bambu. Aku berdiri di barisan belakang, mendengarkan pengumuman dan detak jantungku sendiri. Ketika namaku dipanggil, beberapa orang berbisik. Aku melangkah maju, menunduk sopan, lalu berdiri di tengah arena. Lawanku tinggi, berpengalaman, dengan mata tajam seperti baja. Ketika tanda dimulai, ia menyerang cepat. Aku menangkis, tapi goyah. Satu hentakan, dan aku terjatuh. Tawa kecil terdengar dari penonton. Aku menarik napas dalam, menatap lantai, lalu menatap bayangan diriku sendiri. Aku teringat hujan di pagi pertama aku datang ke dojo ini. Teringat tatapan meremehkan, dan kata-kata Sensei tentang kekosongan. Aku berdiri lagi. Kali ini, aku tidak berpikir untuk membalas. Aku hanya bergerak, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Gerakanku mengalir, bukan karena hafal, tapi karena percaya. Dan saat pedangku menyentuh bahunya, ruangan menjadi hening. Sensei menutup matanya sebentar, lalu berkata pelan, "Hajime, selesai." Aku tidak tahu apakah aku menang atau kalah,
Tapi, ketika lawanku menunduk dan berkata, "Gerakanmu bersih," aku tahu sesuatu telah berubah. Malam itu, setelah semua berakhir, aku duduk di tangga dojo, menatap dedaunan yang jatuh di atas genangan air. Akira menghampiri, menepuk bahuku. "Kau tidak hanya berlatih keras, Danang, kau berlatih dengan hati." Aku menatap langit yang mulai gelap. Hujan turun perlahan, seperti berkat kecil dari langit. Aku tersenyum, memejamkan mata, dan berbisik pada diri sendiri. Aku tidak lagi datang ke sini untuk diakui. Aku datang untuk menjadi diriku sendiri. Dan di antara rintik hujan dan gemerisik daun gugur, aku merasa untuk pertama kalinya, dojo ini benar-benar menerimaku. Bukan karena pedangku, tapi karena jiwaku yang tak lagi asing. Angin musim dingin mulai turun dari utara, membawa dingin yang menembus hingga ke tulang. Pagi itu, dojo terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara kayu berderit dan napas yang membentuk kabut tipis di udara. Sensei berdiri di tengah tatami, memanggilku dengan suara rendah tapi tegas. "Danang," katanya, "hari ini kau akan berlatih bersamaku." Jantungku berdegup pelan tapi dalam. Latihan dengan sensei bukan hal yang umum. Biasanya, hanya murid senior yang dipanggil. Aku menunduk dalam-dalam, lalu berdiri di hadapannya dengan napas tertahan. Sensei mengambil 2 pedang bambu, menyerahkan satu padaku. "Jangan berpikir untuk menang," ucapnya lembut. "Cukup bernafas." Kami berdiri saling berhadapan. Detik pertama terasa seperti abadi. Lalu sensei bergerak, cepat, tapi tidak terburu-buru. Setiap langkahnya ringan, setiap ayunan seperti bisikan angin. Aku mencoba mengikuti, tapi setiap seranganku terasa seperti suara keras di tengah senyap. Aku menyerang, ia menangkis. Aku mundur, ia tetap tenang. Gerakannya bukan pertarungan, tapi tarian, seolah pedang di tangannya tidak lagi tajam, melainkan perpanjangan dari napasnya sendiri. Setelah beberapa kali benturan, sensei berhenti. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kau masih memegang pedangmu terlalu keras." Aku menghela napas. Aku takut kehilangan kendali. Ia tersenyum samar. "Maka itulah yang membuatmu terikat. Pedang yang terlalu erat digenggam tidak bisa menari." Aku menunduk. Kata-kata itu seperti pukulan yang lebih berat dari serangan manapun. Sensei lalu berjalan ke jendela, menatap hujan yang turun di luar. "Danang," katanya pelan, "kau tahu mengapa disebut kendo, jalan pedang? Karena pedang bukan senjata, melainkan cermin. Jika hatimu keruh, pantulannya akan memotongmu sendiri." Aku terdiam lama, mendengarkan hujan menetes dari atap dojo. Lalu aku menatap pedang di tanganku. Dingin, sederhana, tapi memantulkan bayanganku sendiri yang lelah. Untuk pertama kalinya, aku sadar, selama ini, aku tidak melawan mereka yang meremehkanku. Aku melawan rasa kecil dalam diri sendiri. Sensei kembali berdiri di hadapanku. "Kali ini," katanya, "taruh pedangmu di lantai, lalu serang aku." Aku kebingungan. "Tanpa pedang, sensei?" Ia mengangguk. "Karena kadang, pedang sejati tidak bisa dilihat." Aku menunduk, meletakkan pedang di tatami, lalu melangkah maju dengan tangan kosong. Sensei bergerak, tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku hanya mengikuti arah tubuhnya, seperti air yang mengikuti sungai. Benturan terjadi, bukan keras, tapi lembut, lalu keheningan panjang. Sensei menatapku, lalu menepuk bahuku. "Sekarang kau mengerti," katanya. "Pedang tanpa bayangan adalah dirimu sendiri. Saat kau berhenti mencari pengakuan, saat itulah dunia berhenti melawanmu." Aku menunduk dalam-dalam. Hujan di luar semakin deras, menampar daun bambu, menciptakan irama yang damai. Aku tahu, di hari itu, aku tak lagi murid yang diremehkanku. Aku telah menjadi bagian dari keheningan dojo, bagian dari sesuatu yang tidak butuh tepuk tangan untuk dianggap nyata. Malamnya, saat semua sudah pulang, aku duduk sendirian di tengah ruangan. Tatami masih lembab oleh langkah-langkah yang tak lagi kuingat jumlahnya. Aku menatap pedangku, lalu meletakkannya di depan, dengan rasa hormat yang baru. "Bukan pedang yang membuatmu kuat," tulisku dalam hati, "tapi keberanian untuk menatap bayanganmu tanpa takut lagi." Dan di luar, di bawah hujan yang tak pernah berhenti sejak pagi, aku mendengar gema samar,
seolah dojo itu sendiri bernafas bersamaku, tenang dan utuh. Musim semi datang lagi ke Kyoto. Hujan yang turun kali ini lebih lembut, seperti sapaan dari langit yang pernah menyaksikan segala jatuh dan bangunku. Dojo kini dipenuhi suara tawa murid baru, wajah-wajah muda yang penuh semangat, mengingatkanku pada diriku sendiri beberapa musim lalu. Aku berdiri di tepi halaman, menatap tatami yang pernah menyambut luka dan ketakutanku. Semuanya masih sama, aroma kayu tua, bunyi langkah di pagi hari, dan gema lembut dari pukulan bambu. Tapi di dalam diriku, sesuatu telah berubah. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun. Sensei menghampiri dari arah belakang, membawa payung kertas berwarna putih. "Musim berganti cepat ya, Danang," katanya sambil tersenyum. Aku menunduk hormat. "Terima kasih, Sensei, untuk semua pelajaran. Aku akan kembali ke tanah air." Ia terdiam sejenak, menatap halaman dojo yang basah oleh hujan. "Dojo ini tidak akan sama tanpa langkah pagimu," ujarnya pelan. "Tapi mungkin sudah waktunya kau membawa keheningan ini ke tempat lain." Kami berjalan ke beranda. Hujan turun semakin deras, menampar daun-daun momiji yang belum sempat tumbuh penuh. Sensei membuka payungnya, tapi aku menolak. "Biar saja, Sensei," kataku pelan. "Aku sudah terlalu sering bersembunyi dari hujan." Ia menatapku sebentar, lalu tertawa kecil. "Kau datang ke negeri ini sebagai murid, sekarang kau pulang sebagai cermin." Aku tidak benar-benar paham maksudnya saat itu, tapi aku merasakannya. Sesuatu yang damai, sederhana, dan dalam. Malam sebelum keberangkatan, aku masuk ke dojo untuk terakhir kalinya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil di sudut altar. Aku berjalan pelan ke tengah tatami, berlutut, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih," bisikku pada ruang yang pernah menjadi saksi. "Karena disinilah aku belajar kalah tanpa merasa hina dan berdiri tanpa perlu dilihat." Saat aku berdiri, mataku menangkap pantulan samar di lantai, bayanganku sendiri. Tapi kali ini, ia tidak terasa asing. Ia tenang, ia tersenyum. Pagi berikutnya, kereta menuju Tokyo berangkat perlahan dari stasiun Kyoto. Dari jendela, aku melihat gunung dan atap kuil yang tertutup embun. Hujan masih turun mengikuti perjalanan ini sampai jauh. Di dalam kereta, aku membuka buku catatan terakhirku. Di halaman paling akhir, kutulis dengan pena hitam, "Di tanah asing, aku dicemooh, dipukul, dijatuhkan. Tapi dari tanah itu pula, aku belajar arti kehormatan, bukan dalam sorak, tapi dalam diam. Pedang sejati bukan yang memotong, melainkan yang menenangkan tangan yang memegangnya." Aku menutup buku itu dan menatap keluar. Langit Kyoto perlahan memudar di balik kabut. Tapi entah mengapa, aku tahu aku tidak meninggalkannya sepenuhnya. Sebagian dariku akan selalu tertinggal di tatam itu, bersama suara hujan, bersama langkah yang dulu dianggap asing. Dan di antara bunyi roda kereta yang beradu dengan rel basah, aku tersenyum. Aku tidak lagi pemuda yang datang untuk diakui. Aku adalah seseorang yang akhirnya menemukan dirinya sendiri, di bawah langit Kyoto, di antara hujan, dan di dalam keheningan yang tak pernah berakhir.